Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Untuk hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Kita mau belajar nih tentang materi, melanjutkan materi yang kemarin, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan juga qadar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah supaya apa? Materi yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami, dapat kita amalkan dengan baik. Oke, berdoa di dalam hati ya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk hari ini masuk semua? Masuk. Masuk semua. Masuk Alhamdulillah. Kalian anak-anak yang rajin ya, masuk semua. Untuk melanjutkan materi yang kemarin, di sini Ibu mau sedikit menjelaskan iman kepada qada dan qadar. Nah, untuk materi ini ada yang udah baca belum di rumah? Udah. Udah. Pintar ya. Jadi sekarang kita mau belajar apa sih iman kepada qada dan qadar, apa sih artinya, terus dalil-dalilnya, lalu menerapkan dengan sikap optimis, ikhtiar dan juga bertawakal kepada Allah melalui iman kepada qada dan qadar. Jadi kita langsung aja ke materi yang pertama. Kita akan mempelajari tentang pengertian qada dan qadar. Ada yang udah tahu apa itu iman, beriman? Iman itu apa? Kepercayaan. Lalu qada dan qadar. Kita mau belajar tentang iman kepada qada. Nah, kita mau belajar tentang iman pada qada dan qadar. Tadi iman adalah kepercayaan. Lalu apa itu qada dan juga qadar? Ada yang tahu? Qada yaitu hukum. Hukum yang ditetapkan. Hukum yang ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir, atau ketetapan Allah itu ditetapkan sebelum kita lahir di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah itu sudah menetapkan takdir. Qada dan qadar itu biasa kita sebut dengan takdir ya. Orang awam biasa mengenal atau menyebutnya itu sebagai takdir. Takdir dari Allah yang diturunkan kepada setiap manusia. Jadi qada itu ketetapan Allah yang sudah Allah rencanakan sebelum kita lahir, sebelum kita ada, yaitu di Lauhul Mahfuz. Gimana contohnya itu seperti contoh dari qada? Contoh dari qada. Kematian. Kematian itu kan hanya Allah yang tahu. Kematian, jenis kelamin. Lalu apa lagi? Jenis kelamin. Terus kapan kita dilahirkan? Ya, tadi kapan kita mati. Terus kita mendapatkan orang tua itu siapa, kan kita tidak tahu ya. Itu ditetapkan oleh Allah. Nah, terus qadar. Qadar itu apa? Tadi qada itu ditetapkan oleh Allah ya. Ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir. Nah, selanjutnya adalah qadar. Qadar itu perwujudan dari Allah terhadap semua makhluknya. Iya,
ketentuan atau kepastian perwujudan dari Allah yang bisa manusia itu rubah ya. Jadi Allah sudah menentukan bahwa misalnya si A itu miskin, si A miskin. Tetapi dengan si A itu berusaha, bekerja, berdoa, maka tidak ada yang tidak mungkin ya. Dia itu bisa menjadi kaya. Ataupun si B itu pendek dan dia itu ingin menjadi tinggi itu dengan cara juga tadi berusaha, berdoa, berusahanya dengan misalnya olahraga ya, seperti itu. Jadi ini itu qadar itu ketetapan Allah yang dapat diubah oleh manusia itu sendiri, tetapi harus juga dibarengi atau diimbangi dengan usaha, doa, dan tawakal kepada Allah. Oke. Tadi sudah pengertian ya. Nah, untuk selanjutnya ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang qada dan qadarnya Allah. Contohnya ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 13 yang artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Jadi maksudnya di sini adalah tiap-tiap manusia itu udah ditetapkan takdirnya, ditetapkan takdir lah, ditetapkan takdir oleh Allah. Dia adalah orang miskin, dia adalah orang kaya, terus dia akan mati nggak tahu ya kapan, misalnya besok kayak gitu. Terus dia akan anaknya akan perempuan, kita kan tidak tahu. Kalau di USG itu kan hanya perkiraan, juga itu kadang meleset ya dari perkiraan, karena hukum Allah itu pasti dan hukum manusia itu masih tidak pasti, dapat mengalami perubahan atau perbedaan ya. Tadi dalilnya dalam surat Al-Isra ayat 13 ya. Selanjutnya dalil dari hadis Rasul di mana bersabda yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari. 40 hari kemudian itu menjadi segumpal darah, 40 hari kemudiannya menjadi segumpal daging. Nah, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam perutnya dan juga menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, amal perbuatan, jalan hidup sengsara atau bahagianya, dan juga ajalnya. Ya, yang tadi Ibu udah bilang ya, tentang rezekinya kita tidak tahu ya, karena sudah ditetapkan oleh Allah. Terus ajalnya kapan dia matinya, terusan di sini ada amal perbuatan dan juga jalan hidupnya, dia akan sengsara atau miskin, sengsara atau kaya kayak gitu ya, sengsara atau miskin. Nah, setelah tadi kita mengetahui dalilnya tadi ada di surat Al-Isra. Di sini ada macam-macam takdir. Ada yang tahu? Coba dibuka lagi. Nah, ini ya, ada macam-macam takdir, ada 2, yaitu takdir mualaf dan juga takdir mubram. Nah, di sini ada yang tahu takdir mubram itu apa? Takdir mubram adalah ketentuan Allah sejak zaman azali dan tidak bisa dirubah oleh tangan manusia. Tadi ya contohnya kematian, jenis kelamin. Selanjutnya ada takdir mu'alaq, yaitu ketentuan Allah yang masih dapat diusahakan atas perubahannya. Jadi yang tadi qadar ya, dapat diubah dengan berusaha dan berdoa. Oke, dari tadi itu ya, macam-macam takdir udah paham ya.
kepenak, nggak apa-apa. Terus di sini ada bukti adanya kode dan juga kodar. Bukti adanya kode dan kodar dapat dilihat pada alam ini, termasuk pada diri manusia. Kapan dimana manusia itu lahir, mati, atau manusia juga tidak dapat memilih gaya hidupnya atau nasabnya. Manusia itu tidak dapat memilih ya. Ketika lahir di dunia itu manusia tidak dapat memilih bapak atau ibunya, bangsanya, terus budayanya, karena semua itu ditakdirkan oleh Allah dan manusia itu tinggal menerima saja, menjalankannya saja dengan ikhlas dan juga tawakal kepada Allah. Terus bukti lainnya adalah ketentuan yang berhubungan dengan persoalan mati, karena mati itu misteri bagi semua makhluk. Jadi kematian itu tidak ada yang tahu ya. Terus di sini ada kaitannya beriman kepada kode dan kodar. Tadi yang udah pertama ibu bilang itu kan kita dapat menerapkan atau mengaitkan sikap dari kode dan kodar itu terhadap sikap optimis, sikap tawakal, dan juga berikhtiar ya. Di sini berkaitan dengan makna beriman kepada kode dan kodar itu dapat diketahui bahwa nasib manusia itu telah ditentukan oleh Allah sejak sebelum ia lahir. Walaupun setiap manusia itu telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu. Nah, jangan misalnya kayak gini, si A udah ditetapkan menjadi orang kaya, dia itu hanya berfoya-foya, terus hanya menghabiskan uangnya hanya untuk belanja, hanya untuk kesenangan duniawinya aja ya. Dia akan dia tidak berusaha, dia tidak kerja, tidak berdoa, maka harta bendanya itu atau kekayaannya itu bisa hilang karena itu semua hanya titipan. Jadi dia jika ingin mempertahankan kekayaannya itu oleh Allah diperintahkan untuk berdoa, untuk bekerja, berusaha agar kekayaan atau harta miliknya itu menjadi bermanfaat atau dimanfaatkan untuk yang lainnya. Ya, tadi kita sudah belajar, sudah mengetahui tentang pengertian iman kepada kode dan kodar, dalil dari iman kepada kode dan kodar, dan juga tadi ada tanda-tanda macam-macam jenis-jenis dari takdir. Itu ada dua ya, takdir mu'alaq dan mu'alaq dan juga mubram. Nah, untuk yang selanjutnya di sini yang terakhir adalah apa sih hikmah, manfaat dari kita mempelajari iman kepada kode dan juga kodar. Ini yang pertama adalah sebagai puncak pengamalan rukun iman. Jadi kode dan kodar itu merupakan rukun iman yang ke-6. Nah, dengan kita mempelajari kode dan kodar berarti kita sudah mengimani puncaknya rukun iman, karena kode dan kodar ini rukun iman yang terakhir. Dari yang pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada Rasulnya Allah, terus iman kepada kitabnya Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir dan iman kepada kode dan kodar. Itu apa saja? Yang pertama tadi itu ya. Selanjutnya yang kedua adalah pondasi dalam pengamalan rukun Islam. Ya. Terus sebagai alat untuk menajamkan kecerdasan spiritual. Jadi dengan kita mempelajari kode dan kodar ini, kita akan tambah spiritualnya, keagamaannya, tambah beriman, mengetahui apa sih iman, apa sih kode dan kodar,
apa itu termasuk rukun iman kayak gitu. Selanjutnya penguat dan ketabahan dalam menghadapi musibah sebagai langkah preventif agar tidak mudah putus asa. Dengan kita mempelajari iman kepada qada dan qadar, kita percaya dan yakin bahwa Allah itu Allah Maha Adil. Allah sudah memberikan takdirnya masing-masing, memberikan memberikan takdirnya kepada si A dan si B itu berbeda-beda, sudah memberikan keadilannya. Jadi tidak ada pilih kasih kayak gitu ya intinya. Nah, oke. Karena waktunya sudah mau habis, sini ibu mau memberikan tugas untuk minggu depan. Kalian coba buka di halaman terakhir. Nah, buka ya. Nah, di buku paket di situ ada tugas membuat video pendek ya, membuat video pendek tentang bagaimana menyikapi takdir dengan ikhtiar dan juga bertawakal ya. Di sini kalian buat dengan kelompoknya masing-masing, nanti dibagi ya. Satu kelompok 5 anak aja. Berarti berapa kelompok tuh? Ada 5 ya. Ada 5 kelompok. Di satu kelompoknya ada 5 anak. Nanti buat video pendek tentang tadi menyikapi takdir dengan ikhtiar dan bertawakal. Nah, di situ udah ada deskripsinya, nanti bisa dibaca ya. Nah, nanti jika ada kesulitan tanya aja ke kelompok lain, kalau enggak bisa langsung tanya ke ibu aja ya. Soalnya ini waktunya udah mau habis, jadi ibu mau akhiri saja pembelajaran kali ini. Untuk kesimpulannya nanti bisa dibaca ya, dibaca ada rangkumannya. Jika kurang jelas bisa tanyakan ke ibu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, besok videonya harus sudah jadi ya, berarti hari Kamis, karena itu video pendek, mudah kok ya. Hari Kamis sudah jadi ya. Oke, cukup sekian dari ibu. Mohon maaf bila dalam pemaparan materi itu kurang atau masih banyak kesalahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.